Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel kita. Kali ini, kita akan melakukan perjalanan waktu ke masa lampau, menelusuri jejak salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Ceritanya penuh dengan lika-liku, transformasi, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Siap untuk menyimak kisah inspiratifnya? Yuk, kita mulai. Jauh di masa kerajaan Majapahit, di Kadipaten Tuban, lahirlah seorang putra dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Putra itu diberi nama Raden Said. Tumbuh di lingkungan istana, Raden Said melihat dengan mata kepalanya sendiri sebuah ketimpangan yang begitu besar. Di satu sisi, para pejabat hidup dalam kemewahan, sementara di sisi lain, rakyat jelata menderita kelaparan dan kemiskinan akibat musim kemarau panjang dan pajak yang mencekik. Hati nurani Raden Said mudah bergejolak. Ia tidak tahan melihat penderitaan rakyatnya. Dengan niat tulus ingin membantu, Raden Said melakukan aksi nekat. Pada malam hari, ia menyelinap ke gudang kadipaten, mengambil sebagian hasil bumi dan uang, lalu membagikannya secara diam-diam kepada warga miskin. Ia meninggalkan jejak berupa tongkat di tempat ia mengambil barang, sebagai tanda bahwa dialah pelakunya. Awalnya, aksinya ini tidak ketahuan. Rakyat yang menerima bantuan menyebutnya sebagai pahlawan misterius. Namun, lama-kelamaan, perbuatannya tercium oleh ayahnya sendiri, sang adipati. Meski niatnya baik, cara yang ditempuh Raden Said dianggap salah dan mencoreng nama baik keluarga. Sang adipati murka dan Raden Said pun diusir dari istana. Terusir dari rumah, Raden Said tidak lantas berhenti. Hatinya tetap terpaut pada penderitaan rakyat. Ia melanjutkan aksinya, namun kali ini dengan cara yang lebih berani. Ia menjadi seorang perampok, tapi bukan perampok biasa. Ia hanya merampok orang-orang kaya yang tamak dan para pejabat korup. Hasil rampokannya, sekali lagi, ia bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Karena aksinya ini, ia mendapat julukan Berandalan Lokajaya. Ia menjadi sosok yang ditakuti oleh kaum berada yang zalim, namun dipuja oleh rakyat kecil. Suatu hari, di tengah hutan Jatisari, Raden Said melihat seorang pria tua berjalan sendirian membawa sebuah tongkat yang tampak aneh. Tongkat itu terlihat biasa, namun gagangnya berkilauan seperti emas. Raden Said, dengan watak berandalannya, langsung menghadang dan berniat merampas tongkat itu. Pria tua itu dengan tenang berkata, "Anak muda, jangan hanya karena kilau emas di tongkat ini kau lantas gelap mata. Ketahuilah, di dunia ini banyak hal yang lebih berharga daripada sekadar emas." Pria tua itu kemudian menancapkan tongkatnya ke tanah dan berkata, "Jika kau memang sakti, ambillah tongkat ini." Raden Said mengerahkan seluruh tenaganya, namun tongkat itu tak bergeming sedikit pun. Pria tua itu lalu mencabutnya dengan mudah. Kemudian, beliau menunjuk sebatang pohon aren dan dengan izin Tuhan, mengubah buahnya menjadi emas. Melihat kesaktian itu, Raden Said terperangah. Ia sadar bahwa pria tua di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Ia pun bersimpuh dan memohon untuk dijadikan murid. Pria tua itu, yang ternyata adalah Sunan Bonang, salah satu dari Wali Songo, memberikan satu syarat yang sangat berat. Raden Said harus bertapa di tepi sungai, menjaga tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan di sana, sampai Sunan Bonang kembali. Tanpa ragu, Raden Said menyanggupi. Ia duduk bersila, fokus bertapa, menjaga tongkat itu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tubuhnya sampai ditumbuhi rerumputan dan lumut, namun ia tak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Kesetiaan dan keteguhan hatinya benar-benar diuji. Setelah bertahun-tahun lamanya, Sunan Bonang pun kembali. Melihat muridnya yang telah lulus ujian dengan gemilang, Sunan Bonang membangunkannya. Beliau membersihkan tubuh Raden Said dan memberinya nama baru, Sunan Kalijaga. Nama Kalijaga berarti penjaga sungai, sebagai pengingat akan tapa beratanya yang luar biasa di tepi kali. Sejak saat itulah, dimulailah babak baru dalam kehidupan Raden Said. Ia bukan lagi Berandalan Lokajaya, melainkan Sunan Kalijaga, seorang wali Allah. Sunan Kalijaga kemudian memulai dakwahnya. Berbeda dengan wali lainnya, beliau memilih jalan yang unik. Beliau tidak menentang budaya dan tradisi Jawa yang sudah ada. Sebaliknya, beliau justru memanfaatkannya sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga sadar bahwa untuk diterima, ajaran Islam harus bisa menyatu dengan kearifan lokal. Salah satu media dakwahnya yang paling terkenal adalah melalui seni. Beliau menggunakan wayang kulit,
sebuah kesenian yang sangat digemari masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga tidak menghapus wayang, tapi ia memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita dan karakter-karakternya. Tokoh-tokoh seperti Punakawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong dijadikannya sebagai simbol filosofi Islam. Melalui pertunjukan wayang, beliau mengajarkan tauhid, akhlak mulia, dan kisah-kisah para nabi secara halus dan mudah diterima. Tak hanya wayang, beliau juga menciptakan tembang-tembang atau lagu-lagu dolanan yang syarat makna. Salah satu yang paling legendaris adalah Lir Ilir. Tembang ini terdengar seperti lagu anak-anak biasa, namun jika kita gali maknanya, isinya adalah ajakan untuk bangkit dari keterpurukan spiritual, membersihkan diri, dan mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya cahaya atau kebenaran Islam. Dengan cara ini, ajaran Islam meresap ke dalam sanubari masyarakat Jawa tanpa terasa dipaksakan. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai arsitek. Beliau turut andil dalam pembangunan Masjid Agung Demak, salah satu masjid tertua di Indonesia. Salah satu tiang utama masjid, yang dikenal sebagai Soko Tatal, konon dibuat oleh Sunan Kalijaga dari serpihan-serpihan kayu yang disatukan. Ini menjadi simbol persatuan dan gotong royong. Beliau juga memadukan arsitektur Jawa dengan Islam, menciptakan gaya bangunan yang khas dan diterima oleh masyarakat. Pakaian yang sering beliau kenakan, seperti yang kita lihat dalam banyak gambaran, adalah perpaduan budaya Jawa, dengan belangkon sebagai penutup kepala dan busana yang mencerminkan kesederhanaan seorang sufi. Kisah Sunan Kalijaga adalah cerminan transformasi luar biasa. Dari seorang putra bangsawan yang prihatin, menjadi seorang berandalan yang membela kaum lemah, hingga akhirnya menjadi seorang wali penyebar agama yang bijaksana. Metode dakwahnya yang akulturatif, yang merangkul budaya lokal, menjadi kunci keberhasilannya menyebarkan Islam di tanah Jawa yang kental dengan tradisi. Beliau mengajarkan kita bahwa untuk menyampaikan kebaikan, kita harus memahami siapa yang kita ajak bicara. Kebijaksanaan, kesabaran, dan kreativitas adalah kunci untuk menyentuh hati banyak orang. Warisan Sunan Kalijaga tidak hanya berupa ajaran agama, tetapi juga karya seni dan filosofi hidup yang masih relevan hingga hari ini. Kisahnya menginspirasi kita untuk selalu berjuang demi kebenaran, memiliki kepekaan sosial, dan yang terpenting, menunjukkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, itulah kisah perjalanan hidup Sunan Kalijaga yang sangat menginspirasi. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan memberikan kita pelajaran berharga. Jangan lupa untuk terus belajar dari sejarah para leluhur kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, berikan komentar di bawah, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.